Canon baru saja mengeluarkan jajaran mirrorless APS-C terbarunya. Nah, yang kali ini bakal kita mau review adalah Canon EOS R10. Penasaran nggak kayak gimana? Yuk langsung aja kita mulai videonya. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Canon Indonesia karena telah meminjamkan unit sampel ini untuk kita review. Yang kali ini bakal kita review adalah Canon EOS R10. Dimana Canon EOS R10 ini adalah jajaran mirrorless terbaru dari Canon yang menggunakan sensor APS-C. Yap, betul sekali. APS-C, kalian nggak salah dengar. Mungkin beberapa dari kalian menganggap itu adalah sebuah kekurangan, tapi itu adalah segmen terbaru dari Canon untuk meramaikan pasar mirrorless APS-C yang akhir-akhir ini mulai naik kembali. Jadi apa sih yang membedakan Canon EOS R10 ini dibandingkan dengan Canon mirrorless yang sebelumnya yang sudah ada? Yuk langsung aja kita mulai dari desainnya dulu. Dari desainnya, Canon EOS R10 ini memiliki desain yang berbeda dengan kamera mirrorless APS-C Canon sebelumnya yang udah ada nih. Di sini kalau kita lihat Canon EOS R10 ini lebih menonjol ke arah RF sistemnya Canon, tapi memiliki ukuran yang lebih kecil dan juga lebih ringan. Pada mounting lensanya, Canon EOS R10 ini berbeda dengan mirrorless APS-C Canon yang sebelumnya nih. Mungkin kita sudah mengenal mirrorless Canon APS-C itu menggunakan mounting IFM. Namun pada Canon EOS R10 ini memiliki mounting yang berbeda, yaitu RFS. Yap, betul sekali, RF system tapi dengan sensor APS-C. Sama seperti IF sistemnya Canon pada kamera DSLR-nya. Varian yang kali ini kita bahas yaitu varian kitnya dengan lensa 18-150mm nih. Nah, pada saat video ini dibuat baru ada dua varian lensa untuk Canon EOS R10 ini, yaitu varian lensa 18-150mm dan juga varian lensa 18-45mm. Namun tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak dan akan semakin bertambah seiring waktu dan keperluan. Balik lagi ke bodi kameranya, di sini untuk handle-nya udah cukup besar dan cukup lumayan nyaman ya ketika kita handle seperti ini. Khas kamera-kamera mirrorless full frame-nya Canon. Pada bagian atas bodi kameranya di sini terdapat 3 roda dial. Yang pertama di sini untuk pengaturan mode. Lalu di sampingnya lagi ada untuk pengaturan exposure dan juga di sampingnya ada saklar untuk on off kameranya. Lalu untuk tombol recordnya ada di bagian atas sini, lebih tepatnya yang ada aksen titik warna merahnya. Di sampingnya lagi ada tombol lock. Lalu di sini ada untuk tombol function dan di depannya tidak ketinggalan tombol shutter yang posisinya udah natural banget nih pada saat kita gunakan. Kita beralih ke bagian tengah atas. Di sini ada 2 lubang mikrofon. Jadi di sini mikrofonnya udah stereo nih. Nah, lalu di sini ada untuk flash internalnya yang harus kita angkat dulu ketika ingin kita gunakan. Pindah ke bagian belakang, di sini sudah terbentang layar seluas 3 inch yang berjenis TFT color dengan resolusi lebih dari 1 juta pixel. Dan layarnya sendiri di sini sudah mengusung layar bertipe vari angle nih. Jadi sudah enak banget untuk beberapa keperluan kamu. Eits, layarnya juga di sini sudah bisa touchscreen ya, mudah untuk navigasi dan juga untuk touch focus ataupun touch shutter. Di bagian atas layarnya ada viewfinder yang pastinya sudah berjenis electronical viewfinder yang kualitasnya jauh lebih bagus dibandingkan layar utamanya. Dan juga sudah dilengkapi dengan sensor. Jadi pada saat Anda melihat menggunakan viewfindernya, layar utama akan mati yang berguna untuk menghemat baterai. Selain bisa navigasi menggunakan touchscreen-nya, kalian juga bisa nih menggunakan dial 5 arahnya untuk navigasi pada kamera ini. Nah, selebihnya tombol-tombol biasa yang ada pada kamera Canon seperti tombol menu, tombol AF on, tombol info, zoom, lalu di sini ada tombol navigasi yang berfungsi sebagai shortcut juga dan juga ada tombol media. Beralih ke bagian kelengkapan portnya, di sebelah kiri kamera ada port USB Type-C untuk mengisi daya dan untuk pemindahan file. Lalu di atas port USB Type-C ada port micro HDMI dan di sebelahnya ada port 2,5mm untuk remote. Tidak ketinggalan di sini ada port 3,5mm untuk input mikrofon eksternal. Nah, yang kurang dari kamera ini hanya tidak tersedia untuk port monitoring audionya saja nih. Nah, pada bagian kanannya kosong, tidak ada apa-apa. Lalu kita pindah ke bagian bawah. Di sini ada tutup yang kalau kita buka ada tempat untuk penempatan baterai dan juga kartu memori. Ngomong-ngomong tentang baterai, Canon EOS R10 ini masih menggunakan baterai yang bertipe LPE17 yang sama digunakan pada Canon EOS RP atau kamera Canon mirrorless yang lainnya.
Untuk ketahanan baterainya, Canon EOS R10 jika kita menggunakan viewfindernya mampu hingga 210 shot. Sedangkan jika kita menggunakan layar LCD-nya mampu mengambil foto hingga 350 shot. Untuk spesifikasi singkatnya, Canon EOS R10 ini dibekali dengan sensor berukuran APS-C dengan resolusi 24,2 megapiksel. Untuk mounting lensanya, mounting terbaru dari Canon yakni Canon RFS System. Dan untuk layarnya sendiri memiliki luas sebesar 3 inch dengan tipe layar TFT LCD yang sudah bertipe vari-angle. Untuk fotonya, Canon EOS R10 ini mampu menangkap foto kecepatan tinggi atau continuous shooting hingga 15 frame per second dengan mechanical shutternya. Untuk perekaman videonya, kamera ini mampu merekam hingga resolusi 4K di 24 atau 60 fps. Juga untuk video slow motionnya, kamera ini sudah mampu merekam video slow motion Full HD 1080p di 120 fps. Untuk lensanya yang kita gunakan di sini bertipe Canon RFS 18-150mm dengan bukaan di f3,5 hingga f6.3 ISSTM yang sudah memiliki image stabilization dan juga untuk diameter filternya menggunakan diameter 55mm. Berbicara performanya, Canon EOS R10 adalah kamera mirrorless kelas medium yang sangat menarik untuk kita lirik nih, karena fitur-fitur dan teknologi yang dibawakan kamera tersebut. Untuk sektor fotografinya, Canon EOS R10 membawakan hal yang menarik, yaitu seperti yang tadi saya kasih tahu tentang continuous shootingnya yang bisa sampai 15 fps dengan mechanical shutter. Yang bisa dibilang itu adalah fitur yang sangat spesial bagi kamera ini. Untuk performa autofokusnya baik di mode foto dan juga video, Canon EOS R10 ini sudah sangat baik nih untuk menangkap fokus. Ditambah lagi dengan sekarang adanya banyak pilihan fitur untuk deteksi autofokusnya seperti manusia, hewan, dan juga kendaraan. Jadi dari segi performa autofokusnya sudah sangat meningkat dibandingkan versi-versi yang sebelumnya yang belum tersedia fitur tersebut. Untuk performa videonya, Canon EOS R10 ini sudah cukup baik ya, apalagi untuk spesifikasi dan juga kelebihan-kelebihan yang ditawarkan pada sektor videografinya. Kamera Canon EOS R10 ini sudah mampu merekam video di resolusi 4K 30p. Namun pada settingan ini masih terlihat sedikit ada efek rolling shutternya nih. Mungkin memang tidak terlalu mengganggu, tapi bisa jadi catatan untuk kalian. Jika kalian ingin meminimalisir efek rolling shutternya, kalian bisa merekam di settingan resolusi 4K 60p dengan konsekuensi gambar mengalami crop factor sebesar 1,56 kali. Sayangnya pada bodi kamera Canon EOS R10 ini belum tersedianya IBIS atau in-body image stabilization. Walaupun belum tersedianya IBIS, tetapi pada kamera ini sudah tersedia fitur digital image stabilization yang bisa kalian aktifkan dan bisa kalian gunakan langsung pada saat perekaman video. Hasilnya juga sangat baik dalam meredam guncangan walaupun merekam langsung hanya menggunakan satu tangan, dan sangat berasa perbedaannya jika fitur ini tidak kalian aktifkan. Untuk hasil foto dan video yang diambil menggunakan Canon EOS R10 ini bisa kalian saksikan di cuplikan video berikut.
Oke, kali ini kita bakal ngetes mikrofon internal dari kamera Canon EOS R10 ini. Nah, di sini saya merekam handheld ya, pakai tangan, nggak pakai tripod, nggak pakai apa-apa. Nah, ini audio yang kalian dengar adalah audio langsung dari mikrofon Canon EOS R10-nya. Di sini bisa kita sekalian tes juga ya untuk performa autofocusnya. Kita coba langsung seperti ini. Oke, kita coba lagi. Nah, mungkin agak ekstrim ya karena cepet banget. Nah, tapi di sini bisa kita lihat untuk performa autofocusnya di sini sudah sangat cepat ya untuk performa autofocusnya, dan dia udah ada eye detectionnya juga. Yuk lanjut. Kesimpulannya, kamera Canon EOS R10 adalah kamera yang sangat menarik untuk dilirik karena dengan kemampuan yang dimiliki secara keseluruhan yang sangat baik dalam penangkapan foto dan juga video, menjadikan kamera ini sangat cocok untuk berbagai keperluan kalian. Namun jika kalian punya pendapat pribadi tentang kamera ini, boleh dong langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membantu ataupun menjadi referensi dan juga hiburan untuk kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Seperti biasa, jika kalian punya kritik, saran, atau pertanyaan, boleh banget kalian tulis aja di kolom komentar di bawah. Saya Rizal, mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan di video kali ini. Cukup sekian dari saya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!